Waalaikumsalam. Nah, saya Muhammad Rahim, saya ingin melanjutkan sedikit tentang penelitian saya karena ada kekurangan data. Baik Pak, ada pun beberapa pertanyaan yang saya tanyakan itu bagaimana administrasi kurikulum di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru? Administrasi kurikulum ya. Jadi untuk pengelolaan kurikulum itu nanti dikelola oleh koordinator. Namanya koordinator bidang kurikulum yang sekarang ini tahun pelajaran 24-25 itu dipegang oleh Mr. Chandra. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang bersifat tentang kurikulum, penyusunan jadwal, misalnya jadwal pelajaran, kemudian ada izin misalnya guru yang tidak masuk, nanti untuk pengaturan siapa yang menggantikannya, atau seperti kemarin teman-teman PPL bagaimana mengatur jadwal masuk, dan atau sekarang nih kelas 9 butuh rekapan nilai, nah itu nanti semuanya ke kurikulum. Biasanya nanti informasi-informasi itu masuk melalui wali kelas atau TU, kemudian nanti kita sampaikan ke kurikulum untuk membuat data-datanya, baru nanti kita terbitkan. Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana administrasi kesiswaan di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru? Kesiswaan ya, sama seperti kurikulum. Kalau kesiswaan tahun pelajaran ini itu dipegang sama Bu Sri Susanti. Pastinya Bu Susanti itu dari bagian kurikulum, ini di kesiswaan. Jadi beliau yang mengisi bagian kesiswaan mulai dari bekerja sama dengan Tanse, ada bidang baru. Tanse itu ketahanan sekolah, itu koordinatornya Pak Satrio. Jadi nanti kerjasama dia nanti untuk bab ketertiban murid, membuat peraturan-peraturan murid, penertiban, misalnya ada murid yang terlambat dan segala macam, dan sekaligus dia nanti sebagai pembina OSIS nanti. Kemudian bagaimana administrasi kepegawaian di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru, Pak? Administrasi kepegawaian itu dipegang atau dihandle di bagian TU, itu nanti diarsipkan. Jadi ketika pegawai atau guru-guru dan yang lainnya itu daftar, semua berkas-berkasnya masuk itu jadi terekam di TU. Kemudian juga sampai update nanti SK-SK terbaru, misalnya ada kenaikan golongan kemarin, kemudian apakah nanti ada reward dan segala macam, itu nanti direkap jadi satu berkas atau arsip masing-masing pegawai, dan itu ada di ruang kepala sekolah data-datanya. Ya kan tadi Bapak bilang ada reward kan Pak? Nah itu reward yang diberikan kepada tenaga pendidikan itu seperti apa Pak? Rewardnya itu bermacam-macam, ada yang dalam bentuk sertifikat, ada juga dalam bentuk barang. Dan dilihat pada konteks dan kegiatannya. Contoh kayak kemarin bulan lalu itu akhir tahun ada the best student dan the best employer. Jadi itu diberikan sertifikat dan plakat sebagai murid terbaik, dan juga ada pegawai terbaik seperti itu. Ada juga ketika di bulan Ramadan itu dibuat challenge, dibuat mutabaahnya, jadi bukan cuma murid yang ada mutabaah yaumi hariannya, tapi kita juga dibuat. Nah, yang mencapai atau memiliki indeks nilai tinggi itu nanti dikasih reward sama kepala sekolah. Itu ada sertifikat, ada juga barang. Kemudian Pak, bagaimana teknis penyusunan jadwal dan pembagian tugas tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan itu pembagian tugasnya itu wewenang di kepala sekolah. Jadi biasa di awal tahun pelajaran kepala sekolah nanti akan menyusun pembagian tugas, daftar pembagian tugas. Bisa jadi setiap tahun itu rolling, misalnya kayak Mr. Chandra tahun lalu misalnya ngajarnya kelas 7, bisa jadi nanti dia ngajar kelas 9, dan itu nanti dilihat pada beban jam mengajar ya kan. Kalau dahulu itu beban jam mengajar biasanya 24 jam satu pekan kan, kalau sekarang 18. Jadi nanti pengaturannya dilihat di situ, karena masing-masing bobot dari mata pelajaran juga beda-beda. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dan segala macam itu kan beda. Seperti itu. Oke Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana teknis pengelolaan absensi dan cuti tenaga kependidikan Pak? Kalau absensi kita direkap oleh yayasan, jadi pakai Finzer dan Face ID. Jadi nanti rekapan itu per bulan. Ketika biasa di rekapan per bulan, nanti di sana kelihatan rekap absen yang masuk, misalnya ada yang terlambat tepat waktu atau ada yang izin dan segala macam. Kemudian kalau apa sebenarnya Cuti tenaga kependidikan? Cuti prosedurnya adalah sekitar 1 bulan sebelum cuti itu, baik guru ataupun yang lainnya. Kalau guru kan tidak ada cuti ya, guru itu libur semester. Jadi yang untuk tenaga kependidikan itu mengajukan surat cuti dulu. Nanti setelah di-approve oleh kepala sekolah, baru kemudian surat cuti itu kita kirimkan lagi ke pusat. Jadi maka
Pak, ya, demikian saja yang ingin saya tanyakan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.